Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bertemu kembali. Sekarang kita akan melanjutkan materi MPLS, yaitu tentang belajar efektif. Ya, sebelumnya Bapak ingin mengetahui bagaimana kabar kalian di rumah dengan cara komen video di bawah ini. Ya. Nah, Bapak akan menjelaskan apa itu belajar. Ya. Belajar itu adalah proses atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah lakunya dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman atau pegangan untuk menjalani kehidupannya yang akan datang. Ya, anak, mari kita tonton video berikut ini. Selamat datang murid-murid. Nama cikgu, Cikgu Jasmine. Hari ni, cikgu nak kamu semua tulis nama atas kad ni. Boleh? Tulis nama? Boleh, cikgu. Wah, cantiknya Mimi buat. Terima kasih, cikgu. Tulis betul-betul ya. Bukanlah kanak-kanak Raja. Upin, Ipin. Ha, bagus. Pandai murid-murid cikgu. Dah siap semua? Dah, cikgu. Halo anak-anak, ya tadi kalian sudah melihat sekilas video tentang Upin Ipin berinteraksi di sekolah, belajar di sekolah. Tentunya kita harus tahu tentang apa itu belajar. Untuk apa sih kita belajar? Untuk apa kita belajar dan kenapa kita harus belajar? Nah, belajar itu kita tahu untuk menggapai cita-cita. Cita-cita kita misalnya pengen menjadi dokter, maka kita harus belajar. Pengen menjadi polisi, maka kita harus belajar. Tapi ya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang tujuan belajar yaitu ada di 3. Yang pertama memperoleh pengetahuan, yaitu seperti kita bisa membaca, menulis, mengarang dan lain-lain. Yang kedua keterampilan, kita bisa menggambar, terus bisa membuat apa, misalnya membuat bakso kalau di sekolah atau di mana ada keterampilan membuat bakso gitu. Nah, itu adalah kita bisa mendapatkan keterampilan. Yang ketiga adalah sikap. Tadi kita tidak tahu sikap yang baik kepada orang tua bagaimana, sikap baik kepada guru bagaimana, sikap baik kepada teman bagaimana. Nah, kita akan mendapatkannya. Nah, itu adalah 3 tujuan kita belajar, yaitu kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan keterampilan, kita mendapatkan sikap yang. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lia. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi dari Pak Sidik tentang pentingnya belajar. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua, terutama sebagai umat muslim. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tutuplah ilmu dari lahir hingga liang lahat. Dengan belajar, kita tidak hanya menjadi pintar saja, namun bisa menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Nah, bagaimana tips cara belajar yang efektif dan efisien? Yuk kita simak. Ya, yang pertama adalah buat suasana belajar yang nyaman. Bisa belajar di tempat-tempat yang nyaman, bisa belajar sambil mendengarkan musik, atau apapun. Yang penting kita merasa nyaman dalam belajar. Dan yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Hal ini akan membuat mudah bagi kita dalam hal mengingat dan juga mudah dalam memahami inti dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, coba untuk belajar bersama dengan teman-teman kita. Dengan belajar bersama,
kita yang belum memahami pelajaran akan dengan mudah bisa paham melalui bantuan teman. Atau sebaliknya, kita bisa membantu teman kita yang belum memahami pelajaran tersebut. Yang keempat adalah belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Dengan rutin belajar, kita akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah kita pelajari. Yang perlu kita lakukan adalah cukup belajar 2 jam dalam sehari dan dibagi-bagi waktunya. Misalnya pagi 30 menit, siang 30 menit, sore 30 menit, malam pun 30 menit. Cara ini sangat efektif dan pikiran kita juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada kita belajar yang terlalu lama tapi tidak rutin. Yang terakhir adalah kita belajar dengan cara mengerti, bukan dengan menghafal. Ketika kita mengerti materi tersebut, maka kita akan dengan mudah selalu mengingat materi itu. Tetapi kalau kita belajar dengan cara menghafal, suatu saat hafalan kita itu akan hilang dengan sendirinya. Mungkin itu saja tips dari Ibu bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum.